Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kevin Dewanto dari kelompok praktikum Petrologi 1. Pada acara ke-9 kali ini, saya akan mendeskripsikan dan mengklasifikasikan batuan sedimen silikastik dengan sampel berjumlah 8. Oke, untuk sampel yang pertama, saya menemukan bahwa warna segar pada batuan ini adalah berwarna putih. Lalu untuk warna lap putih sendiri dapat dilihat ini adalah berwarna kuning. Selanjutnya terdapat tekstur. Yang pertama ukuran butir, saya menemukan ukuran butir grainnya itu adalah kobalt. Lalu untuk metriknya sendiri berukuran korsen. Selanjutnya terdapat morfologi butir, di mana specificity-nya itu adalah low, dan mengacu kepada roundness-nya itu adalah poorly rounded. Lalu untuk pemilihannya sendiri itu adalah poorly sorted, di mana porositasnya kalau misalkan kita lihat masih terdapat bolongan seperti yang di sini atau di atas sini juga. Dan saya menemukan bahwa 10%. Selanjutnya terdapat struktur. Untuk strukturnya sendiri pada batuan ini adalah masif. Lalu terdapat massa dasar dan butir. Yang pertama itu matriks, di mana matriksnya berjumlah 20% dan berukuran very quartz. Lalu terdapat semen juga berjumlah 5%. Terdapat butir selanjutnya, yaitu mineral berjumlah 30%. Yang pertama terdapat quartz, dan untuk mineral ini berukuran granule. Kalau misalkan kita lihat, quartz berwarna tembus warna seperti ini. Ini adalah quartz. Lalu untuk plagioclase sendiri berwarna putih. Seperti ini adalah plagioclase berjumlah 10%. Lalu feldspar sendiri. Lalu feldspar sendiri bisa dilihat di atas ini. Ini adalah feldspar berjumlah 5%. Lalu terdapat litik ukurannya very quartz sand. Untuk batuannya itu terdapat batuan sedimen berjumlah 20%, beku 15%, metamorf 10%. Lalu untuk jumlahnya adalah 100%. Selanjutnya saya dapat mengklasifikasikan batuan sedimen tadi, yaitu dengan size-nya tidak adalah granule, dan lalu saya menggunakan klasifikasi box. Dan hasilnya adalah seperti ini. Saya menemukan bahwa nama batuan adalah sedimentary breccia. Lalu untuk kegunaannya sendiri adalah sebagai bahan bangunan. Oke, selanjutnya untuk sampel kedua ini, saya menemukan bahwa warna segarnya adalah berwarna abu-abu. Lalu untuk warna lapokis sendiri tidak ada. Lalu untuk teksturnya, yang pertama ukuran butir yaitu grain, yang pertama adalah fine sand. Jika kita lihat, ini adalah berukuran fine sand, di mana kecil-kecil seperti ini. Lalu untuk matriksnya sendiri itu lebih kecil lagi daripada grain tadi, yaitu very fine sand. Kalau kita lihat. Lalu untuk morfologi butirnya, untuk specificity-nya itu adalah low, dengan mengacu kepada roundness-nya itu adalah poorly rounded. Kalau kita lihat dari samping juga, maka saya menyebutkan bahwa ini adalah poorly rounded. Untuk pemilihannya sendiri itu adalah well sorted dengan porositas yang tidak ada bolongan sama sekali. Lalu untuk strukturnya sendiri adalah masif. Selanjutnya terdapat massa dasar dan butir atau komposisinya. Yang pertama pada massa dasar terdapat matriks berjumlah 15%, dengan ukurannya adalah very fine sand. Dan terdapat juga semen. Semennya berjumlah 5% kalau kita lihat. Sedikit. Lalu untuk butir selanjutnya, yaitu mineral pertama itu dapat 65%, di mana ukurannya sendiri adalah fine sand. Yang pertama adalah quartz, dapat dilihat ini adalah quartz. Untuk berwarna putih, tembus pandang seperti itu. Terus seperti ini adalah quartz berjumlah 60%. Kalau untuk feldspar sendiri berwarna abu-abu seperti ini. Kalau kita zoom, ini adalah feldspar, atau kita lihat dari bawah. Ini adalah feldspar, berjumlah 5%. Selanjutnya terdapat titik, itu berjumlah 5%, di mana ukurannya sendiri adalah medium sand, yang itu terdapat batuan sedimen berjumlah 7% dan berjumlah 8%. Lalu totalnya adalah 100%. Selanjutnya saya menggunakan lembar klasifikasi batuan sedimen. Saya menemukan bahwa yang sudah kita lihat tadi, yaitu size-nya adalah fine sand, di mana saya menggunakan klasifikasi Petition. Lalu selanjutnya untuk klasifikasinya adalah sebagai berikut. Saya menemukan bahwa nama batuan adalah litik arenite. Lalu untuk batuan litik arenite ini, untuk jenisnya tersendiri itu adalah seperti ini, dan kegunaannya adalah seperti itu. Oke, selanjutnya untuk sampel ketiga, saya menemukan bahwa warna segar pada batuan ini adalah berwarna merah muda. Lalu untuk warna lapuknya sendiri terdapat di bagian bawah.
Dapat dilihat, inilah warna lapuknya. Berwarna kuning. Lalu selanjutnya terdapat tekstur, di mana terdapat ukuran butir, di mana grainnya itu adalah berukuran medium sand. Lalu untuk matriksnya sendiri berukuran fine sand, kalau bisa kita lihat, berukuran sangat kecil. Lalu untuk morfologi butirnya, specificity-nya adalah low, dengan mengacu roundness-nya itu adalah purely round. Kalau misalkan dilihat dari samping, maka saya menemukan bahwa nama roundness ini adalah purely rounded. Lalu untuk pemilihannya sendiri, itu adalah well sorted, dengan porositas yang berjumlah 10%. Kalau misalkan kita lihat, masih terdapat bolongan-bolongan kecil, seperti ini. Di bagian bawah juga masih ada. Kalau misalkan yang saya lihat adalah bolongan, makanya saya menggunakan bawah 10%. Lalu untuk struktur sendiri ada lamination. Lalu selanjutnya terdapat komposisi, di mana komposisi yang pertama massa dasar dan butir. Yang pertama adalah massa dasar, yaitu matrix berukuran fine sand berjumlah 10%. Lalu untuk semennya sendiri, saya menemukan bahwa ini seperti ini. Ini adalah semen, sangat kecil. Ini semen berjumlah 5%. Sini terdapat butir, di mana butir yang pertama mineral berjumlah 70%. Berukuran medium sand, yang pertama terdapat quartz. Kalau misalkan kita lihat, ini adalah quartz. Sudah sangat jelas ini adalah quartz, berwarna putih, tembus pandang, berjumlah 15%. Lalu untuk selanjutnya adalah feldspar sendiri, di mana feldspar sendiri untuk berwarna abu-abu seperti ini, ataupun ya warna muda seperti ini, atau kuning seperti ini. Itu adalah feldspar, jumlah 55%. Kita lihat ini. Selanjutnya terdapat litik, di mana litik berjumlah 15% dengan ukuran medium sand. Lalu untuk litik sendiri terdapat batuan sedimen 2%, beku 8%, metamorf 5%, lalu total ada 100%. Selanjutnya saya menggunakan klasifikasi batuan sedimen dengan size yang sudah ditentukan tadi. Untuk size-nya adalah medium sand, di mana saya akan menggunakan klasifikasi Petty John. Lalu untuk klasifikasi Petty John ini, saya menggunakan ada sebagai berikut. Lalu untuk nama batuannya adalah Arcosic Arenite. Lalu untuk batuan Arcosic Arenite ini, kegunaannya adalah sebagai bahan bangunan dan bahan perhiasan. Oke, selanjutnya untuk sampel keempat ini, saya menemukan bahwa warna segarnya adalah berwarna abu-abu. Lalu untuk warna lepuknya sendiri dapat dilihat, ini adalah warna lepuknya, berwarna coklat. Selanjutnya terdapat ukuran butir. Yang pertama adalah grain, di mana grainnya sendiri, kalau kita lihat, ini adalah quartz sand. Lalu untuk matrixnya sendiri adalah medium sand. Kalau kita lihat, lalu untuk morfologi butir sendiri, yang pertama adalah specificity, yaitu low, mengacu kepada roundness. Roundness-nya adalah purely rounded, kalau kita lihat dari samping juga. Ataupun dari depan, ini adalah purely rounded. Lalu untuk pemilihannya sendiri adalah moderately sorted, kalau kita lihat, besar dan kecil. Untuk porositasnya sendiri adalah tidak ada. Lalu untuk strukturnya sendiri perbatuannya adalah masif. Selanjutnya mengacu kepada komposisi. Yang pertama itu terdapat massa dasar dan butir. Yang pertama massa dasarnya adalah matriks berjumlah 25%. Ya, bisa dilihat. Lalu untuk matriks ini adalah berukuran medium sand. Selalu terdapat semen, kalau kita lihat dengan baik, masih banyak terdapat semen sebenarnya. Cuman saya menemukan bahwa semennya berjumlah 10%. Untuk butir sendiri, yang pertama mineral, berjumlah 40% dengan ukuran quartz, yaitu mineral adalah quartz. Untuk quartz sendiri putih bening seperti ini. Ini adalah quartz, ataupun putih bening seperti ini, kalau kita zoom. Ini adalah quartz, berjumlah 30%. Lalu selanjutnya terdapat feldspar sendiri. Untuk feldspar sendiri adalah berwarna krem seperti ini, atau berwarna coklat muda seperti ini. Itu adalah feldspar berjumlah 15%. Selanjutnya terdapat litik, berjumlah 20%, dengan ukuran medium sand, yaitu terdapat sedimen dengan 5%, beku 10%, metamorf 5%, dan totalnya adalah 100%. Selanjutnya saya menggunakan klasifikasi batuan sedimen dengan size yang sudah ditentukan tadi. Saya menemukan bahwa size-nya adalah quartz sand. Lalu saya akan menggunakan klasifikasinya adalah Petty John classification. Untuk klasifikasi untuk yang tadi, untuk Petty John, adalah sebagai berikut. Dan nama batuannya saya menemukan bahwa adalah litik wake. Untuk batuan litik wake ini, kegunaannya adalah sebagai berikut.
Oke, selanjutnya untuk sampel kelima, saya menemukan bahwa warna segar pada batuan ini, kalau kita lihat, ini adalah berwarna abu-abu. Lalu untuk warna lapuknya sendiri, dapat dilihat dari samping sini, ini adalah berwarna coklat kehitaman. Lalu untuk teksturnya sendiri, yang pertama adalah ukuran butir, di mana grainnya adalah quartz sealed. Lalu untuk matriksnya sendiri adalah fine sand. Dengan morfologi butirnya yaitu high, mengacu kepada roundness, di mana roundnessnya sendiri itu kalau misalkan kita lihat dari samping, ini adalah poorly rounded. Lalu untuk pemilihannya sendiri itu adalah well sorted. Kalau misalkan kita lihat dari jauh pun cukup terlihat ini adalah well sorted. Lalu untuk porositasnya sendiri adalah tidak ada. Lalu untuk strukturnya sendiri adalah masif. Selanjutnya adalah komposisi, di mana komposisi terdapat dua, itu massa dasar dan butir. Yang pertama itu massa dasar, di mana massa dasar adalah matriks berjumlah 25% dengan ukuran adalah fine sand. Lalu untuk semennya sendiri, kalau kita lihat dengan teliti masih terdapat semen, yaitu berjumlah 5%. Lalu selanjutnya terdapat butir, yaitu mineral, yaitu berjumlah 35% dengan ukuran quartz silk. Dan pertama adalah ada quartz, di mana quartz sendiri itu untuk berwarna putih seperti ini, itu adalah quartz. Untuk seperti ini adalah quartz berjumlah 15%. Lalu untuk feldspar sendiri, kalau misalkan kita lihat, kita zoom, ini adalah feldspar, atau ini adalah feldspar. Bisa kita lihat, ini adalah feldspar, yang coklat seperti ini. Dan feldspar jumlah 20%. Lalu untuk selanjutnya terdapat litik, di mana litik sendiri berukuran quartz silk, yang terdapat putus dengan 20%, buku 8%, atau 7%. Dan totalnya adalah 100%. Selanjutnya saya akan mengklasifikasi material sedimen ini. Saya telah menentukan untuk saya sendiri ukuran butirannya, yaitu quartz sealed, dan saya akan menggunakan klasifikasi Petitjohn classification. Lalu untuk Petitjohn classification adalah sebagai berikut. Lalu saya menemukan bahwa nama batuan adalah mudstone. Lalu untuk mudstone sendiri, kegunaannya adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya untuk sampel ke-6, saya menemukan bahwa warna segar pada batu ini adalah, bisa dilihat, ini adalah warna abu-abu. Lalu untuk warna lapuknya sendiri, jika dilihat dari samping, ini adalah warna lapuk berwarna coklat dari bawah. Lalu untuk selanjutnya terdapat tekstur, di mana yang pertama adalah ukuran butir. Kalau misalkan kita lihat ukuran butir pada batu ini itu adalah grainnya itu adalah quartz sealed, di mana dengan matriksnya itu di bawahnya adalah fine sealed. Memang tidak cukup jelas mungkin, tapi memang kecil, sangat kecil. Untuk morfologi butirnya adalah sphericity, yang pertama adalah high, mengacu kepada roundness, di mana roundnessnya sendiri adalah rounded. Kita dapat melihatnya dari atas pun juga itu adalah rounded, dari samping seperti ini. Lalu untuk pemilihannya sendiri adalah well sorted, di mana tidak terdapat porositasnya. Lalu untuk strukturnya sendiri ada lamination. Selanjutnya terdapat komposisi, di mana komposisi terdapat dua macam, yaitu massa dasar dan butir. Yang pertama kita akan membahas massa dasar, yaitu massa dasar matrix berjumlah 35% dengan ukurannya itu adalah fine sealed. Lalu untuk semen sendiri, yaitu semen berjumlah 10%. Selanjutnya adalah butir, di mana butir adalah mineral yang pertama, itu 25%. Berukuran quartz sealed. Kita lihat, yang untuk sebagai contoh adalah quartz, di mana quartz sendiri itu berwarna putih tembus seperti ini, tembus pandang, ataupun putih tempat pandang seperti ini, berjumlah 10%, di mana terdapat feldspar. Untuk feldspar sendiri berwarna coklat seperti ini. Ini adalah feldspar berjumlah 15%. Lalu terdapat litik, di mana litik total adalah 30%, yaitu ukurannya quartz sealed, yaitu terdapat sedimen 20%, beku 5%, metamorf 5%, total 100%. Selanjutnya saya akan mengklasifikasikan batu sedimen ini. Untuk mengklasifikasikan, saya menggunakan bahwa size-nya tadi adalah quartz sealed, di mana maka dari itu saya akan menggunakan klasifikasi Petitjohn classification. Selanjutnya untuk Petitjohn classification adalah sebagai berikut. Lalu saya menemukan bahwa nama batunya adalah shale. Oke, selanjutnya untuk sampel ketujuh ini, kalau kita lihat, pertama adalah warna segar. Saya menemukan bahwa warna segar adalah abu-abu, di mana warna lapuk kita dapat pada batuan ini. Selanjutnya terdapat tekstur, di mana yang pertama adalah ukuran butir, yaitu grain. Ukuran, kalau misalkan kita lihat, ini cukup besar, atau sangat besar, maka saya menemukan bahwa ini adalah cobalt. Lalu untuk matriksnya sendiri adalah medium sand, untuk kecil seperti ini, masih dapat terlihat, cukup besar. Lalu untuk morfologi butirnya itu, yang pertama adalah sphericity, di mana sphericity-nya adalah low, mengacu kepada roundness,
Dimana roundness pada batu ini adalah rounded. Lalu untuk pemilihannya sendiri, kalau kita lihat ini adalah poorly rounded dari atas. Lalu untuk porositasnya sendiri berjumlah 10%. Lalu di mana untuk saya menemukan bahwa 10% adalah lubang-lubang seperti ini, kecil-kecil seperti ini. Cukup banyak, berjumlah 10%. Lalu untuk struktur sendiri adalah masif, di mana selanjutnya adalah komposisi. Komposisi terdapat dua macam, yaitu massa dasar dan butir. Yang pertama massa dasar, yaitu pertama adalah matrix, berjumlah 25%. Kalau kita lihat, ini adalah matrix. Ini adalah berukuran medium persen. Lalu untuk semennya sendiri adalah berjumlah 10%. Seperti ini, semen. Lalu untuk butiran sendiri, yang selanjutnya untuk mineral berjumlah 10% dengan ukuran kobalt. Untuk mineral sendiri yaitu pertama adalah quartz, di mana quartz memang tidak terlalu banyak. Untuk kecil seperti ini, sangat kecil seperti ini. Untuk putih bening seperti ini, ataupun putih bening seperti ini. Ini adalah quartz, memang sangat kecil. Jumlah 5%. Lalu untuk selanjutnya terdapat feldspar, di mana feldspar juga terdapat sangat sedikit di sini. Untuk seperti contoh dari nilai feldspar ataupun feldspar adalah seperti ini. Ya, ini adalah feldspar. Jumlah 5%. Selanjutnya terdapat didominasi oleh litik, di mana litik berjumlah 55% dengan ukuran kobalt besar seperti ini. Untuk batuannya itu adalah sedimen 30%, beku 15%, dan metal 50%. Dengan total 100%. Selanjutnya saya akan mengklasifikasikan batuan muslim ini dengan size yang tadi sudah ditentukan, yaitu adalah Cobell, di mana Cobell ini mengacu kepada klasifikasi Raymond. Maka saya akan menggunakan klasifikasi Raymond. Untuk klasifikasi Raymond sendiri itu adalah sebagai berikut. Lalu saya menemukan bahwa nama batuan ini adalah sedimentary conglomerate. Untuk sampel terakhir ini, saya menemukan bahwa warna segarnya kalau kita lihat ini adalah berwarna krem, sudah jelas ini berwarna krem. Namun untuk warna lapuknya sendiri adalah tidak ada. Selanjutnya kita akan melanjut kepada tekstur, di mana tekstur sendiri yang pertama adalah ukuran butir, yaitu grain. Grain ini adalah cobalt, bisa dilihat. Grain ini adalah cobalt, di mana metriknya sendiri adalah fine sand. Kalau kita lihat dari dekat, ini adalah fine sand. Untuk morfologi butir sendiri yaitu sphericity, di mana sphericity sendiri adalah low, mengacu kepada roundness. Roundness-nya sendiri itu adalah angular, di mana pemilihannya itu kalau misalkan kita lihat poorly sorted, lalu terdapat porositas, di mana porositasnya dapat terlihat jelas seperti ini. Ini adalah porositas berjumlah 15%. Lalu untuk masif itu adalah struktur adalah masif. Lalu untuk selanjutnya terdapat komposisi, di mana komposisinya terdapat dua macam. Yang pertama adalah massa dasar, dan yang kedua adalah butir. Saya akan membahas massa dasar dulu. Untuk massa dasar sendiri terdapat matrix berjumlah 25%. Untuk ukurannya sendiri adalah fine sand, selanjutnya adalah semen. Semennya itu berjumlah 10%. Selanjutnya terdapat butir, di mana butirnya adalah mineral. Mineralnya berjumlah 10%, di mana ukurannya adalah kobalt. Kalau misalkan kita lihat, contohnya seperti untuk quartz, di mana quartz sendiri itu cukup sedikit namun besar-besar seperti ini. Ini adalah quartz berwarna putih bening, berjumlah 7%. Untuk feldspar sendiri, kalau misalkan kita lihat dari sampingnya, ini adalah terdapat feldspar, mungkin memang tidak terlalu terlihat, namun ini adalah feldspar. Untuk coklat seperti ini, kecil coklat seperti itu, walaupun dari samping juga terdapat feldspar, ini adalah feldspar, berjumlah 30%. Untuk litik selanjutnya, diaminasi untuk batuan ini, berjumlah 55% dengan ukurannya adalah fine sand, yaitu batuan adalah batuan sedimen 30%, beku 15%, metamorf 10%. Lalu totalnya adalah 100%. Lalu untuk klasifikasi batuan sedimen sendiri, saya akan mengklasifikasikannya. Saya menggunakan size, di mana sudah ditentukan tadi adalah cobalt. Lalu untuk cobalt ini mengacu kepada klasifikasi Raymond. Lalu untuk klasifikasi Raymond sendiri adalah sebagai berikut. Lalu saya menemukan untuk nama batuannya adalah sedimentary breccia. Oke, itu saja presentasi saya pada acara ke-9 ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengerjakan acara ke-9 ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.